Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du wa bisanadil muttasil ila nabi Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharafin Nawawi Dimashqi fi kitabih Riyadhis Shalihin radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Wa bihi ilahi qala an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab, dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab, julukannya Sayyidina Abdullah bin Umar adalah Abu Abdurrahman, kunyahnya radhiyallahu anhuma. Semoga ridha Allah kepada keduanya. Sebelum dilanjutkan tentang hadis riwayat Ibnu Umar, kita mengulang sedikit tentang Ibnu Abbas. Ini termasuk Al-Abadilah, orang yang bernama Abdullah. Di kalangan para sahabat ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah Ibnu Umar, dan satu lagi. Nah, yang Ibnu Abbas ini hadis yang menerangkan tentang fadilah seorang alim Quraisy yang ilmunya memenuhi bumi. Sebagian ulama memahami bahwa hadis tersebut isyarahnya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, bukan Imam Syafi'i. Sebagian orang memahami Imam Syafi'i, bahwa ada seorang alim Quraisy yang ilmunya memenuhi bumi. Yang populer hadis itu diisyarahkan ini Rasulullah, berarti sudah memberi isyarah munculnya Imam Syafi'i, karena beliau dari Al-Muttalibi. Ketemu satu kakek satu buyut dengan Nabi Muhammad SAW, sama-sama Quraisy. Tetapi sebagian yang lain bahwa hadis tersebut isyarah kepada Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, karena luasnya ilmu beliau, menyebarnya ilmu beliau. Setiap ulama ahli tafsir pasti menukil riwayat Al-Imam As-Sahabi Al-Jalil Abil Abbas Abdullah ibni Abbas. Naam. Sekarang hadis riwayat Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum, pergi berangkat 3 orang dari orang sebelum zaman kalian. Di zaman dahulu, di zaman Bani Israel, ada 3 orang pergi berangkat ke suatu tempat. Hatta awahumul mabit ila ghar fadakhaluhu, sehingga mencari tempat mereka untuk bermalam, mencari tempat untuk bermalam ke suatu gua. Fadakhaluhu, kemudian masuk mereka bertiga ke dalam ghar. Ada ghar, ada kahf. Kahf itu lebih luas. Kalau ghar ini hanya lorong, biasanya tidak terlalu besar, seperti Ghar Hira
Gua Hira. Gua Hira itu kalau dilihat hanya batu yang menempel pada gunung. Lalu celah-celahnya menjadi gua. War Hira. Begitu juga Gua Sur, Ghar Sur, itu tumpukan batu yang kemudian di bawah batu itu ada rongga, sehingga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar harus merunduk ketika masuk, tidak bisa berdiri tegak. Tapi guanya Ashabul Kahfi itu luas, seperti rumah, seperti ruangan besar. Berarti 3 orang ini tinggal di dalam gua kecil. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Kemudian runtuh bongkahan batu, sakhra, batu besar dari gunung. Runtuh menggelinding menutupi pintu gua. Fasaddat alaihimul ghar. Kemudian menutup apa sakhrah, batu besar itu, alaihim menutup mereka bertiga. Jadi runtuh menutup pintu gua, secara otomatis mereka tidak bisa keluar. Faqalu, maka mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra. Sesungguhnya tidak dapat menyelamatkan kamu sekalian dari batu besar ini, karena setelah didorong bertiga, tenaga 3 orang ini tidak mampu untuk mendorong batu. Betapa besarnya batu ini, 3 orang tidak mampu. Illa, kecuali antadullaha bisalihi a'malikum, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh kalian. Inilah dasar dalilnya tawassul dengan amal soleh. Jadi boleh bertawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh muttafaq, semua sepakat. Ya, hatta orang yang menentang tawassul seperti kelompok Wahabi, ketika bab masalah tawassul dengan amal soleh mereka mengangguk, mengiyakan. Tetapi ketika tawassul bidzat, kepada sosok, kepada pribadi, di sini terjadi ikhtilaf. Ada yang tidak menyetujui karena dikhawatirkan mengkultuskan individu, kultus individu. Padahal setelah dijelaskan, seseorang ketika tawassul kepada seorang waliullah, seorang yang terkenal kesolehannya, sebenarnya karena apa? Karena kesolehan orang ini yang tunduk kepada Allah, ahli ibadah. Ujung-ujungnya setelah ditelusuri tetap bertawassul kepada amal solehnya orang ini. Saya bertawassul kepada Sunan Ampel. Kenapa? Karena Sunan Ampel orang yang dekat kepada Allah. Maka kita jangan sembarangan tawassul ke Gunung Kawi misalkan. Kalau ke yang sebelahnya, di sana ada orang saleh, pejuang, pengikutnya di Ponorogo, tapi bergeser sedikit sudah tempat pesugihan kan gitu. Tawassul ke siapa? Kadang ada kuburan yang memang oleh setan, oleh bangsa jin dikeramatkan, dibuat seperti keramat agar orang datang dan terjadi perilaku kemusyrikan. Ada, tidak menutup kemungkinan itu, kenyataan seperti itu ada. Tapi ada yang benar-benar makbarahnya orang saleh, dharihahnya orang saleh, yang justru dihalang-halangi oleh kelompok ahli bid'ah ini yang mengatakan ini bid'ah, ini dhalalah dan semacamnya. Padahal ini kuburan orang saleh yang kita tawassul kepada beliau. Pada hakikatnya tawassul kepada amal saleh yang dia lakukan semasa hidupnya di dunia.
Nah, tiga orang ini kemudian salah satunya menyarankan, sudah kita tidak ada harapan untuk mendorong batu besar ini dari pintu gua, dari mulut gua. Sekarang saatnya berpasrah diri kepada Allah, mohon kepada Allah melalui amal soleh kalian. Qala rajulun minhum, berkata seorang dari mereka, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Ya Allah, karena ada dulu bagi saya dua orang tua, ayah ibu, syaikhani yang telah usia lanjut, sudah sepuh, kabirani, sangat lanjut sekali. Wa kuntu la aghbiku, dan dulu saya tidak makan di waktu malam hari, ya, tidak minum, alhasil tidak melakukan kegiatan apapun qablahuma, sebelum keduanya. Jadi aghbik itu minum di malam hari, biasanya minum halib, susu, atau minum laban, susu yang sudah diproses. Qablahuma, sebelum kedua orang tua saya. Keluarga, ahlan, wala malan, dan tidak juga harta. Jadi istrinya, anaknya tidak boleh mendahului kedua orang tuanya. Sebelum kedua orang tua, maka tidak boleh anak istrinya minum lebih dahulu. Wala malan, juga harta saya, budak-budaknya tidak boleh juga, pembantunya juga tidak boleh. Yang didahulukan kedua orang tuanya. Setelah kedua orang tuanya minum susu, baru keluarganya, anak istrinya, pelayannya, budaknya dipersilahkan minum susu. Jadi mendahulukan orang tua. Fana abi talabus syajar. Fana abi, maka menjauh dari saya. Talabus syajari, untuk mencari pohon. Pohon ini untuk ternak. Jadi orang yang tadi terjebak di gua itu tawassul, ya Allah, saya punya dua orang tua, saya berjanji tidak akan minum susu di malam hari sebelum kedua orang tua saya ini. Tidak juga anak istri saya dan pelayan-pelayan saya, budak saya. Maka suatu ketika, ya Allah, saya pergi untuk mencari makanan ternak, cari pohon, dedaunan untuk ternak. Yauman, suatu hari, falam urih alaihi, maka saya tidak pulang alaihima, kepada keduanya, karena terlambat. Hatta nama, sehingga tertidur keduanya. Mencari pakan ternak terlalu lama, sehingga ketika sudah kembali, kedua orang tuanya sudah sangat ngantuk, sudah kecapean, tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, maka saya mempersiapkan susu untuk keduanya, memerah susu untuk minum malam bagi kedua orang tua itu. Fawajadtuhuma naimain, maka saya menemuinya keduanya sudah tidur. Fakaritu an uqaduhuma, saya tidak senang membangunkan keduanya. Kasihan, sudah kecapean tidur. Untuk membangunkan orang tuanya kasihan. Saya tidak ingin, tidak suka mengganggu orang tua yang sudah terlelap tidur. Wan aghbiq,
dan saya menyiapkan susu qablahuma, sebelum keduanya, ahlan aw malan, keluarga saya dan budak-budak atau pelayan saya. Saya tidak suka memberi minum susu mendahului keduanya, saya tidak senang. Maka malam itu pun falabithtu, maka saya diam tinggal, wal qadah ala yadi, wadah mangkuk yang berisi susu itu di tangan saya. Antadiru istighadahuma, saya menunggu bangunnya kedua orang tua. Hatta barakal fajr, sehingga terbit fajar. Semalam suntuk nunggu orang tuanya sampai ngantuk-ngantuk. Masya Allah, ini kan amal soleh, ini amal berbakti pada orang tua. Kecapean seharian cari pakan ternak, pulang terlambat, orang tuanya sudah tidur, dia memerah susu. Istri anaknya sudah kelaparan, pelayan-pelayan pun menunggu, tapi tidak boleh, tunggu orang tuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan para santri, keluarga kita, kita semua, anak-anak kita ini menjadi orang yang birrul walidain, mendahulukan orang tua dibanding kepentingan diri sendiri. Wassibyatu yatadaghaun, dan anak-anak yatadaghaun, nangis, menjerit karena kelaparan. Biasanya minum susu sebelum tidur, ini tidak minum apa? Yatadaghaun, nangis. Inda qadami, di kaki saya. Fastaiqadha, maka bangun keduanya karena mendengar cucunya nangis-nangis. Fasyariba, maka minum kedua orang tua itu ghabuqahuma, susu yang disiapkan malam hari itu. Tapi sudah fajar. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, jika saya dahulu melakukan itu karena mengharap ridhamu, mengharap keriduan Allah, fafarrij anna ma nahnu fihi, maka legakanlah dari saya, lapangkanlah dari saya apa yang kami menghadapinya ini, min hadhihi sahrati, dari batu besar ini, batu yang menutupi mulut gua. Fan farajat, maka terbuka. Jadi batu itu bergeser sedikit demi sedikit, tapi masih belum lebar, sudah mulai bergerak. Subhanallah, ini ya kekuatan amal saleh. Tapi mungkin saking besarnya batu ini sehingga yang terbuka hanya sedikit, merasa sudah tidak ada doa lagi, akhirnya mempersilahkan temannya yang lain. Fanfarajat, maka terbuka sedikit, syai'an, sedikit, la yastati'una al-khuruj minhu, tidak bisa keluar mereka dari syai'an itu, dari celah kecil itu, masih terlalu sempit. Qala al-akhar, berkata yang lain. Akhirnya yang lain tampil doa juga. Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi kanat ahabban nasi ilayya, ya Allah, dahulu saya punya sepupu, putrinya paman, dulu dia itu orang yang paling saya cintai. Ini senang sama perempuan, ya, senang sama ibnatu ammin, putrinya pamannya. Wa kuntu uhibbuha ka'asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa, dan dulu saya mencintainya seperti sangatnya seseorang, ya, seperti cinta yang sangat laki-laki kepada wanita. Sebagaimana wajarnya laki-laki mencintai wanita, saya sangat mencintainya. Fa'aradtuha ala nafsiha, maka saya inginkan dia, ala nafsiha, saya ingin melakukan zina dengannya. Famtana'at minni, kemudian dia mencegah dari saya, dia menolak. Hatta alammat biha sanatun, sehingga turunlah peristiwa
paceklik. Minas sinina bertahun-tahun. Krisis ekonomi, faja'atni, maka datang sepupu saya itu kepada saya. Fa'ataituha 20 wa mi'ata dinar, saya berikan kepadanya 120 dinar. Ala an tukhalli baini wa baina nafsiha, dengan syarat agar dia itu berdua-duaan dengan saya dengan dia, berzina maksudnya. Saya mau bantu kamu 120 dinar, tapi syaratnya kamu harus melakukan perbuatan keji, perbuatan zina dengan saya. Fafa'alat, dia mau. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika saya duduk di antara dua kakinya, sudah hampir nyaris berzina, qalat, berkata ibnatu ammin, sepupunya itu berkata, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, wala tafuddal khatam, dan janganlah engkau rusak cincin ini. Maksudnya apa? Perawannya, jangan engkau rusak keperawanan, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya fatul khatam, apa? Dinikahi. Fansaraftu anha, maka saya menghindarinya. Ketika sepupunya mengatakan ittaqillah, takut engkau kepada Allah, jangan rusak keperawanan ini kecuali dengan haknya, jangan berzina. Dan ternyata laki-laki tersebut menghindari wanita itu. Wahya ahabun nasi ilaya, dan dia itu adalah paling manusia yang paling saya cintai. Wa taraktu dhahab, saya biarkan dia pergi. Alladzi a'taituha, saya biarkan dia membawa apa yang sudah saya berikan kepadanya. 120 dinar dibawa pergi sudah, tanpa harus melakukan syaratnya itu, karena syaratnya syarat berzina. Sudah bawa uangnya, kamu tidak perlu melayani keinginan nafsu syahwat saya, sudah pergi, bawalah uang itu. Langsung doa orang ini, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik, ya Allah, jika dahulu saya melakukan itu, melakukan amal soleh menghindari zina, ibtigha'a wajhika, karena mengharap ridhamu, fafruj anna ma fihi, maka legakanlah, lapangkanlah dari kami apa yang kami hadapi ini. Fanfarajatis sakhratu, maka terbuka, semakin longgar as-sakhratu, batu besar itu. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha, namun sekali lagi mereka masih belum bisa keluar dari bongkahan batu besar itu. Sudah bergerak lagi, bergeser, ada celah tapi masih kurang lebar. Wa qala tsalitsu, berkata yang ketiga. 3 orang yang masuk terjebak dalam gua itu. Sekarang bergilirannya yang orang ketiga. Allahumma inni astajartu ujara'a, ya Allah, dulu saya membayar para pekerja, ujara, buruh ya, entah ini buruh tani, buruh dagang. Wa ataituhum ajrahum, dan saya berikan kepada mereka upah mereka. Ghaira rajulin wahidin, selain 1 orang. Yang lain sudah diberikan upahnya kecuali ada 1 orang. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba, dia meninggalkan upahnya itu dan pergi. Terburu-buru, sudah bekerja belum diupah, pergi. Fathammartu ajrahu, maka saya kembangkan upahnya dia, dikelola, dibuat modal, beli kambing, kambingnya banyak, beli unta, untanya banyak, terus dipelihara. Wa a'taituhum ajrahum, dan saya hatta kasurat minhul amwal, sehingga banyak dari orang itu, dari harta upah itu, upah yang dikelola, dikembangkan, sehingga menjadi banyak, menjadi harta yang banyak. Faja'ani ba'dahin, kemudian datang rajul itu
laki-laki pekerja itu suatu ketika setelah sekian tahun laki-laki itu datang kembali. Faqala, kemudian berkata laki-laki itu, ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, bayarkan kepada saya upah saya. Menagih upahnya dulu. Waktu bekerja dia tidak sempat ambil upah, pergi. Ternyata diam-diam selama kepergian orang tersebut upahnya dikelola, jadi modal, jadi ternaknya terus berkembang biak. Setelah datang ditagih, fakultu, maka saya berkata, kullu ma tara min ajrik, semua apa yang kau lihat dari upahmu itu, minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiq, ada berupa unta, sapi, kambing, ar-raqiq, ya, termasuk budak. Faqala, maka berkata orang tadi, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi bi, jangan remehkan saya hanya minta upah saya. Kenapa engkau berikan semua ini? Unta, sapi, binatang, ternak lainnya semua. Fakultu, maka saya katakan, la astahzi'u bika, saya tidak menghina kamu. Ini uang yang kamu berhak, ini upahmu, lalu saya kelola, saya kembangkan, ambil semuanya. Fa'akhadahu kullahu, maka diambillah, orang itu mengambilnya, kullahu, seluruhnya, tidak ada sisanya, diambil semua. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'an, digiring semuanya digiring, dibawa, tak ditinggalkan sedikit pun untuk orang tadi. Coba bayangkan, sudah dipelihara bertahun-tahun, tidak ada persenannya sekalian, tidak ada katakanlah ini terima kasih ya, saya kasih sekian unta, sekian, enggak. Kenapa? Karena memang permintaannya sudah bawa semua, saya ikhlas bawa semua. Itu milik kamu. Ini juragan 1001 orang yang seperti ini. Ya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik, ya Allah, jika dulu saya melakukan itu, ibtigha wajhika, karena berharap ridhamu, fafruj anna ma nahnu fihi, maka legakanlah, lapangkanlah dari kami apa yang kami hadapi ini. Fanfarajatis sukhra, maka terbukalah batu besar itu, fakharaju, maka kemudian keluar mereka bertiga, yamshun, pergi berjalan. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Berarti hadis ini menerangkan 3 amal saleh. Keutamaan birrul walidain, keutamaan iffah, menjaga harga diri, tidak berzina, dan yang ketiga keutamaan amanat. Amanah, tidak khianat, dititipi uang dikelola dengan baik. Allahumma rzuqna birrul walidain, Allahumma rzuqna al-iffah, Allahumma rzuqna al-amanah. Amin, Allahumma amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna ala ladha ashrafna, fatub alayna tawbah tawsil li kulli hawbah, wastur lana al-awrati wa aminir rawati, waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma. Amin rabbi yasma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli nahda bi kulli suli. Salla wa sallam rabbi alaihi adda al-habbi wa alihi wa sahbi adada tasis suhbi. Walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tawakkalu 'ala Allah la haula wala quwwata